Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua, terkhususnya seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara dan saya. Pada saat ini saya mau menyampaikan beberapa hal penting di mana ada beberapa kejahatan media sosial yang saat ini gencar ya, fenomenanya di mana banyak orang Kristen yang mungkin terjerat dalam hal ini, yaitu fenomena love scamming ya. Love scamming ini artinya adalah penipuan cinta ya. Nah, jangan gampang percaya kata-kata cinta. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa kasus-kasus yang terjadi ya, terkhususnya pada tanggal 21 Juni 2023 itu ada kasus penemuan mayat dan bunuh diri. Itu salah satunya akibatnya karena akibat dari love scamming itu. Dan tanggal 4 Februari 2022 ada 10 kasus yang terjadi di medsos ditangani oleh polisi. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan beberapa artikel ya mengenai love scamming ini ya. Love itu atau dikatakan sebagai orang-orang yang ada di dunia adalah cinta. Nah, dalam hal ini cinta dan hubungan kasih sayang ternyata bisa jadi penghasilan bagi orang yang melakukan penipuan. Nah, alih-alih mendapatkan jodoh, korban justru kehilangan harta bendanya setelah mempercayai perasaan yang dituturkan dengan manis oleh pelaku. Cinta itu buta. Demikian adanya pepatah untuk orang yang sedang kasmaran ya, menemukan sang pujaan hati. Kata-kata indah pun mendorong korban untuk mempercayakan apapun yang ia miliki kepada sang kekasih. Korban pun menjadi budak cinta ataupun disebut sebagai bucin untuk sebutan yang sekarang viral ya. Istilah masa kini. Nah, saat cinta datang, kepercayaan pun diserahkan. Itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk mengelabui korban. Bermodal kata dan perlakuan yang manis, pelaku mendapatkan penipu korban. Tujuannya untuk mendapatkan banyak uang ataupun penghasilan dari korban yang ditipunya. Ini adalah konsep penipuan romansa yang saat ini adalah bentuk rekayasa sosial di mana penipu menargetkan individu yang mencari persahabatan atau romansa yang kemudian mereka manipulasi, tujuannya untuk mendapatkan uang atau layanan lain. Nah, terang Supervisory Special Agent Unit Kejahatan Ekonomi FBI David Harding dikutip dari broadcast berjudul For the Love of Money yang diunggah di laman www.fbi.gov.id. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa kejahatan yang terjadi di media sosial. Salah satunya hal yang sangat penting ini saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, terkhususnya mungkin jemaat Tuhan yang aktif di media sosial. Saudara harus lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial saudara, karena penipuan yang berupa love scamming ini, penipuan cinta ini ada di sekitar saudara ketika saudara menggunakan media sosial dengan tidak bijaksana. Nah, mereka pertama-tama biasanya berkenalan dengan saudara dan akan pendekatan dengan saudara dan membuat saudara jatuh hati kepada mereka, dan mereka juga bertujuan ketika orang-orang yang sudah terjerat di dalam ikatan cinta yang mereka tebar ketika mereka melakukan penipuan itu, suatu saat dia akan mungkin mengajak kencanannya atau pasangan yang ditargetkannya untuk ditipunya itu melakukan suatu hal yang tidak baik. Nah,
Mereka biasanya melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Contohnya di dalam kejahatan media sosial sekarang atau yang disebut PCS ya, video call seks, yang dimana terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tertipu dalam love scamming ini. Nah, bahkan hal ini akan membawa orang-orang yang tertipu itu kepada suatu kebinasaan. Mereka ketika mereka sudah didapatkan hal-hal yang mungkin membuat mereka jatuh cinta, akhirnya mereka tertipu dan diajak video call seks, dan akhirnya video mereka direkam. Lalu setelah direkam, maka dari situ penipu akan mengancam korbannya untuk meminta uang ataupun meminta sesuatu kepada korban yang ditargetkannya. Ketika korban tidak mau memberikan uang, maka biasanya penipu itu mengancam untuk menyebarkan video yang dilakukan bersama dengan penipu tersebut. Nah, dalam hal ini akan membuat orang-orang menjadi tertipu akibat dari penipuan cinta tersebut atau disebut love scamming. Nah, dalam hal ini saya mau mengajak saudara untuk berhati-hati ya menggunakan media sosialnya, supaya jangan terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu berupa penipuan cinta atau modus penipuan cinta yang saat ini juga marak di Indonesia, dan bahkan korban bisa mendapatkan kerugian nyawa dan uang miliaran rupiah. Ya, hal ini saya sampaikan melalui berita surat kabar yang diunggah di laman www.suara.com pada Rabu 28 Desember 2022. Untuk itu, biarlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, terkhususnya orang Kristen, supaya tidak tertipu oleh hal-hal yang tidak baik di media sosial. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua.